Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah yang baru anak-anak kelas 1. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak sudah siap belum untuk memulai belajar? Jawabannya harus siap ya. Oh ya, sebelum kita mulai belajar, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Bu Dewi Sri Utami. Anak-anak bisa memanggil Bu Dewi. Insya Allah, Ibu yang akan menemani kalian belajar pendidikan agama Islam. Nanti kita akan belajar mengaji, belajar sholat, belajar kisah Nabi, dan masih banyak materi menarik yang akan kita pelajari. Semoga anak-anak bisa betah dan senang belajar bareng Bu Dewi. Oh ya, karena kita belajarnya jarak jauh dan kalian belum kenal dengan Bu Dewi, maka Ibu akan memperlihatkan foto Bu Dewi supaya kalian bisa kenal dengan Bu Dewi. Ini foto Bu Dewi. Sebelum mulai belajar, ayo kita awali dulu dengan membaca Bismillah dan syahadat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itulah tadi foto Bu Dewi ya. Nah, anak-anak, sekarang untuk pelajaran yang pertama di kelas 1 ini kita akan belajar tentang materi kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, siapa yang tahu kasih sayang itu apa sih? Iya, benar, kasih sayang itu adalah sikap seseorang yang mampu menunjukkan rasa menyayangi kepada orang lain. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh sikap kasih sayang? Ayo, siapa yang bisa? Oke, yuk kita sekarang sebutkan satu persatu ya. Contoh sikap kasih sayang. Yang pertama, menyayangi orang tua. Kedua, menyayangi teman. Yang ketiga, menyayangi guru. Yang keempat, menyayangi lingkungan. Yang kelima, menyayangi binatang.
Yang keenam, menyayangi diri sendiri. Nah, itulah tadi anak-anak, kita sudah menyebutkan 6 contoh sikap kasih sayang yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar sikap kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sudah pernah mendengar kisah Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad SAW itu termasuk salah satu rasul yang terakhir yang diperintah oleh Allah untuk membimbing manusia supaya menjadi manusia yang baik dan taat kepada Allah. Oke, sebelum kita belajar sikap kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yuk kita menyanyi dulu bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu sholawat. Pasti kalian sudah pernah sering mendengar lagu sholawat ketika kalian berada di masjid atau ketika di rumah bersama bapak ibu, ya enggak? Nah, oke anak-anak, sekarang ayo kita nyanyi dulu bareng-bareng bareng Bu Dewi. Kita menyanyikan lagu sholawat. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itulah tadi anak-anak lagu sholawat yang pasti anak-anak sering mendengar. Ya, itu jadi kita baru saja mengucapkan atau mengaturkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak, itulah tadi lagu sholawat yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang kita akan membahas tentang Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah. Iya, ayo, siapa yang tahu uswatun hasanah itu apa? Nah, uswatun hasanah itu adalah contoh atau teladan yang baik. Jadi, Nabi Muhammad itu dipilih oleh Allah menjadi manusia yang paling baik untuk memberikan contoh yang baik kepada umat manusia. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu contoh kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad untuk bisa ditiru oleh umat manusia termasuk kita. Itu apa saja contoh sikap baik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ayo sekarang kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, tidak pernah marah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah memiliki perasaan ingin marah ketika beliau memiliki perasaan yang tidak enak di dalam hatinya. Nah, berarti kita harus bisa mengambil contoh kepada Nabi Muhammad bahwa kita tidak boleh mudah marah ketika kita terpancing emosi. Misalnya anak-anak sedang dinakali oleh teman, itu anak-anak tidak boleh langsung cepat marah.
Karena orang yang cepat marah itu belum bisa mencontoh sikap kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak pernah berbuat kasar. Nah, jadi Nabi Muhammad itu selalu memiliki sifat penyayang, sifat lemah lembut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang yang lemah, orang seperti anak-anak kecil, orang tua, itu selalu disayangi oleh Nabi Muhammad. Nah, berarti jika kalian contohnya ada di lingkungan sekolah, duduk satu meja dengan teman, kiri kanan, depan belakang. Nah, dalam satu kelas itu kalian tidak boleh saling berbuat kasar atau saling nakal kepada teman, karena anak yang nakal itu belum bisa mencontoh sikap lemah lembut yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak pernah membenci ataupun memiliki rasa dendam kepada umatnya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu meskipun sering disakiti oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, itu Nabi Muhammad selalu memiliki rasa memaafkan. Dia tidak pernah memiliki rasa benci ataupun dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti. Nah, contohnya ketika anak-anak misalnya pernah dinakali oleh teman kalian. Nah, berarti kalian itu tidak boleh benci dengan teman kalian, tetapi kalian harus memaafkan dan tidak boleh ada perasaan dendam kepada teman yang sudah menyakiti kalian, supaya kalian bisa mencontoh sikap tidak pernah membenci kepada orang lain yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, selalu menyayangi umatnya. Seperti yang Bu Dewi katakan tadi, bahwa Nabi Muhammad itu selalu menyayangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Supaya apa? Hidupnya itu selalu berdampingan, rukun dan damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan teman, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan satu anggota keluarga kalian yang ada di rumah, misalnya ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, itu bisa saling menyayangi untuk mencontoh sikap yang ditunjukkan, sikap kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan yang kelima adalah selalu mendoakan umatnya. Nah, kalian bisa mencontoh sikap kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ini. Contohnya, salah satunya mendoakan. Berarti setiap hari, setiap habis sholat, kalian harus mendoakan kedua orang tua. Hayo, siapa yang sudah bisa membaca doa kedua orang tua? Nah, ayo sekarang kita baca bareng-bareng dulu ya doa kedua orang tua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kalian lakukan untuk mencontoh sikap Nabi Muhammad selalu mendoakan umatnya. Contohnya, kalian bisa mendoakan bapak ibu kalian setiap hari supaya ayah dan ibu kalian selalu dilindungi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh yang sudah
bisa kita contoh kasih sayang yang sudah pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang contoh sikap menyayangi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menyayangi orang tua, itu apa saja sih yang bisa kalian lakukan dalam bentuk menyayangi kedua orang tua? Kemudian menyayangi lingkungan, itu bentuknya apa saja? Wujud perbuatan nyata yang bisa kalian lakukan itu seperti apa sih? Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu. Contoh sikap menyayangi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyayangi kedua orang tua. Nah, hal pertama yang bisa kalian lakukan untuk menyayangi kedua orang tua adalah ketika orang tua kalian sedang sibuk atau sedang capek dari bekerja, pulang bekerja, kemudian kalian bisa menyediakan makanan untuk ayah dan ibu. Nah, hal yang kedua adalah merawat dan mendoakan ayah atau ibu ketika sedang sakit. Nah, jadi misalnya ketika ayah atau ibu kalian sedang sakit, hal yang paling mudah kalian lakukan itu adalah dengan mendoakan supaya penyakit yang diderita oleh ayah atau ibu kalian itu bisa cepat sembuh. Nah, kemudian dengan merawat, nah mungkin sekarang kalian belum bisa karena kalian masih kecil. Nah, tetapi besok ketika kalian sudah dewasa, sudah besar, dan gantian orang tua kalian sudah tua, kalian bisa gantian merawat orang tua. Karena apa? Orang tua itu sudah merawat dan mendidik kita, membiayai kehidupan kita itu sejak kecil dengan menyekolahkan, menyediakan kebutuhan, membelikan baju, membelikan tas untuk sekolah, sepatu, buku, menyediakan bahan makanan, dan merawat dengan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, maka besok ketika kalian sudah besar, sudah dewasa, nanti kalian yang harus merawat ayah atau ibu kalian ketika mereka itu sudah tua dan sudah jompo atau sakit. Yang kedua adalah bentuk-bentuk sikap nyata dalam upaya menyayangi binatang. Yang pertama yaitu memberi makan hewan ternak yang kamu miliki. Misalnya, contohnya kalian itu mempunyai misalnya kambing atau kelinci atau ayam atau bebek misalnya di sekitar rumah kalian yang biasa kalian pelihara setiap hari. Itu salah satu bentuk perbuatan yang menunjukkan menyayangi binatang, yaitu dengan cara memberi makan kepada binatang piaraan yang kalian rawat pelihara sehari-hari. Karena dengan memberikan makanan binatang piaraan yang kalian rawat, yang kalian pelihara, itu akan membuat binatang-binatang yang kalian miliki itu akan tetap hidup. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk wujud kasih sayang yang bisa kalian praktekkan, yang bisa kalian lakukan dengan mencontoh sikap kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu tidak menyiksa binatang. Di gambar ini itu ada beberapa orang yang sedang mengadu 2 ekor ayam. Sebenarnya ini tidak diperbolehkan oleh agama Islam, dan Allah juga melarang manusia itu tidak boleh menyiksa binatang atau mengadu binatang, karena binatang itu sebenarnya juga makhluk ciptaan Allah yang wajib kita lindungi, kecuali jika binatang itu membahayakan diri kita, misalnya ada seekor ular atau harimau atau binatang buas lainnya yang berusaha menyakiti diri kita, maka kita boleh untuk melindungi diri kita. Misalnya ketika ada ular mau menggigit kita, mendekati kita, nah maka kita boleh membunuh ular tersebut. Nah tetapi ketika ada binatang piaraan, misalnya ayam atau kelinci atau kucing, itu kita tidak boleh menyiksa binatang tersebut, karena nanti akan menyakiti tubuh hewan yang kita adu tersebut. Yang ketiga adalah perbuatan nyata yang bisa kalian lakukan dalam upaya untuk menyayangi diri sendiri. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara rajin menggosok gigi minimal 2 kali atau 3 kali sehari. Nah itu bisa kalian lakukan ketika bangun tidur di pagi hari, kemudian ketika malam hari mau tidur, dan mungkin ketika di siang hari. Nah supaya apa? Supaya gigi kalian itu bisa tetap terjaga kebersihannya, tidak ada ulat yang menggerogoti atau memakan gigi kalian. Karena nanti kalau kalian itu tidak rajin menggosok gigi, habis makan tidak gosok gigi, mau tidur tidak gosok gigi, nanti sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kalian itu akan menumpuk. Nah nanti lama-kelamaan ada ulat yang jahat kemudian tumbuh dan hidup di gigi kalian, nanti lama-kelamaan akan makan gigi kalian, dan nanti lama-kelamaan gigi kalian akan menjadi berlubang dan akan menjadi sakit. Nah maka kalian harus rajin untuk menggosok gigi supaya gigi kalian bisa tetap terjaga kesehatan dan kebersihannya. Yang kedua yaitu rajin merapikan rambut atau menyisir rambut dan mengganti baju yang sudah kotor. Nah jadi ketika pagi hari bangun tidur, nah maka kalian harus segera menyisir rambut kalian, karena ketika pas malam hari tidur pasti rambut itu acak-acakan, karena mungkin ketika yang malam hari tidur itu ada yang gerak-gerak, kemudian pagi harinya harus segera dirapikan, ketika mau sekolah harus dirapikan. Nah kemudian rajin mengganti baju yang sudah kotor, nah maka itu harus segera diganti dan harus segera dicuci. Jangan membiasakan baju yang kotor itu langsung hanya ditaruh di misalnya di ember, kemudian ditumpuk sampai menumpuk, nah sampai beberapa hari baru dicuci. Nah itu sebenarnya tidak bagus. Nah yang bagus itu adalah ketika baju sudah habis dipakai maka harus segera dicuci. Nah kalian ini harus latihan mencuci baju sendiri. Kalian kan sudah kelas 1. Nah ini kalian harus latihan untuk mandiri, paling tidak bisa mencuci pakaian kalian sendiri.
Yang ketiga yang bisa kalian lakukan untuk menyayangi diri kalian sendiri, yaitu dengan cara rajin mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun dan air bersih. Nah, ketika bangun tidur mau sekolah, berarti anak-anak juga harus rajin mandi dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Ketika sore hari anak-anak sudah capek beraktivitas, sudah seharian itu sekolah, kemudian pulang bermain bareng teman, nah maka pasti tubuh anak-anak itu juga akan banyak mengandung kuman dan kotoran dan bakteri yang menempel di dalam tubuh. Nah, maka supaya tubuh kalian itu tetap terjaga kesehatan dan kebersihan, maka anak-anak harus rajin mandi 2 kali sehari. Dan yang paling bagus itu adalah mandi dengan menggunakan air yang dingin. Nah, jadi tidak harus direbus dulu atau dengan mandi air yang hangat. Nah, ini adalah salah satu upaya yang bisa kalian lakukan untuk menyayangi diri kalian sendiri supaya diri kalian tetap sehat ya. Yang keempat adalah cara-cara yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya untuk menyayangi lingkungan sekitar kalian. Nah, yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara menanam dan menyiram tumbuhan. Nah, di dalam gambar ini terlihat beberapa anak, itu ada beberapa anak yang sedang menanam bunga dan juga ada beberapa anak yang sedang menyiram bunga. Nah, jadi jika kalian itu mempunyai tumbuhan, misalnya di sekitar rumah kalian ada bunga atau tumbuhan yang lain, ketika musim kemarau berarti kalian harus rajin menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah kalian supaya tanaman yang ada di sekitar kalian itu bisa tetap hidup subur dan tidak mati. Nah, kemudian kalian juga tidak boleh sembarangan mencabut tanaman atau menebang pohon. Nah, karena misalnya contohnya di hutan itu ada beberapa contoh orang yang menebang pohon dengan sembarangan, itu lama-kelamaan pohonnya akan habis. Nah, kalau habis, maka udara yang ada di sekitar kita itu akan semakin panas karena sudah tidak ada pepohonan yang bisa melindungi manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian contohnya lagi, misalnya di daerah pegunungan itu tidak ditanami tumbuhan, pohon-pohon yang tinggi ditebangi secara sembarangan. Nanti di daerah pegunungan kalau sudah tidak ada pohon, ketika musim hujan, nanti hujan yang turun itu deras, maka lama-kelamaan akan mengguyur tanah yang ada di hutan atau pegunungan itu, nanti juga bisa menyebabkan tanah longsor. Nah, jadi ketika kalian mempunyai tanaman itu, kalian harus rajin menyiramnya setiap hari supaya tanaman itu bisa tetap tumbuh subur yang ada di sekitar kalian. Hal yang kedua yang bisa kalian lakukan untuk menyayangi lingkungan adalah dengan cara menyapu dan membersihkan halaman rumah. Nah, kalian bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara membantu orang tua untuk membersihkan lingkungan rumah kalian. Misalnya dengan menyapu beberapa sampah atau daun kering yang sudah jatuh dari pohon yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian kumpulkan, kalian jadikan satu, kemudian nanti bisa dibakar. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan supaya terhindar dari sampah yang menumpuk.
Kemudian cara yang ketiga yang bisa kalian lakukan untuk menyayangi lingkungan di sekitar kalian adalah dengan cara melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di sekitar kampung kalian. Nah, jadi ini contohnya ada gambar. Nah, ada beberapa warga yang sedang membersihkan lingkungan rumah mereka. Ada yang mengambil sampah, ada yang mengangkut sampah, membersihkan selokan dan sebagainya. Contohnya misalnya ketika hari Minggu sedang libur sekolah, maka anak-anak bisa ikut untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan kampung kalian, supaya tidak ada sampah yang berserakan, kemudian selokan di sekitar kampung itu tidak tergenang air, karena nanti ketika selokan itu tergenang air nanti akan dihinggapi oleh nyamuk, dan nyamuk itu akan menyebabkan sebuah penyakit, misalnya penyakit demam berdarah dan sebagainya. Nah, maka untuk menjaga kebersihan lingkungan, anak-anak bisa ikut serta, ikut membantu orang-orang yang sedang melakukan kerja bakti, supaya lingkungan kampung kalian itu bisa tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya. Yang kelima adalah contoh sikap yang bisa kalian contoh atau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya menyayangi sesama teman. Yang pertama itu ketika kalian sedang bermain, kemudian ada teman kalian yang jatuh, maka kalian harus menolong teman kalian itu, dan kalian tidak boleh memilih-milih teman. Kemudian misalnya ada teman yang pintar kemudian diajak berteman, ada teman yang kurang pintar kemudian tidak mau diajak berteman. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi misalnya kalian besok itu menjadi satu kelas, menjadi satu keluarga di dalam kelas, di dalam sekolah, maka kalian harus saling berteman, tidak boleh saling pilih-pilih teman, itu tidak boleh. Nah, maka kalian harus saling berusaha menolong ketika ada teman yang sedang kesulitan. Yang kedua yaitu adalah membantu teman yang sedang mendapat musibah. Nah, misalnya teman kalian itu mendapatkan musibah. Nah, misalnya teman kalian itu mendapatkan musibah, misalnya terkena bencana tanah longsor atau gempa bumi, kemudian rumahnya rusak dan harus mengungsi, maka kalian harus bisa menyisihkan uang yang kalian miliki. Misalnya kalian setiap hari dikasih uang saku oleh bapak ibu, misalnya 5.000. Nah, maka kalian bisa menyisihkan uang yang kalian miliki, itu tidak harus dibelikan jajan semua, tapi kalian bisa menyisihkan uang yang kalian miliki itu, kemudian kalian kumpulkan, kemudian kalian bisa memberikan kepada teman yang sedang membutuhkan atau teman yang sedang kesulitan, supaya teman kalian itu bisa merasa terbantu dan musibah yang dialami itu bisa lebih ringan. Kemudian cara yang ketiga untuk menyayangi teman itu adalah dengan cara membagi makanan kepada teman. Misalnya, contohnya, ketika sedang sekolah, kemudian waktu istirahat, pasti anak-anak pergi ke kantin untuk membeli jajanan. Nah, kemudian ada salah satu teman kalian yang tidak jajan ke kantin atau tidak membawa bekal makanan dari rumah. Nah, maka kalian bisa membagi sedikit atau separuh makanan yang kalian miliki. Nah, mungkin teman kalian itu lupa tidak dikasih uang saku oleh ibunya. Nah, maka ketika kalian punya makanan yang lebih, uang saku yang lebih, kalian bisa membagi kepada teman. Nah, misalnya kalian membeli makanan, misalnya cilok 2.000. Nah, kemudian yang 1.000 bisa kalian
bagikan kepada teman kalian supaya teman kalian itu tidak lapar dan bisa merasakan sama-sama bisa merasakan makanan yang kalian makan. Kemudian yang keenam adalah sikap yang bisa kalian lakukan dalam upaya untuk menghormati dan menyayangi guru. Yang pertama, yaitu menjenguk dan mendoakan guru yang sedang sakit. Misalnya ada salah satu bapak ibu guru kalian itu sedang sakit, nah maka yang wajib kalian lakukan itu adalah mendoakan supaya bapak ibu guru kalian yang sedang sakit itu bisa segera diangkat penyakitnya dan segera sembuh. Kemudian jika kalian mempunyai waktu luang, kalian bisa menjenguk ke rumahnya dan bisa mendoakan secara langsung ke rumah bapak ibu guru kalian yang sedang sakit. Nah, selain itu kalian juga bisa melakukan dengan cara memberi salam atau menyapa dengan bapak ibu guru kalian, misalnya ketika kalian sedang bertemu, misalnya kalian sedang pergi ke pasar atau misalnya sedang jalan-jalan, dengan tidak sengaja kemudian kalian bertemu dengan salah satu bapak ibu guru kalian. Nah, maka kalian harus menyapa terlebih dahulu, misalnya dengan assalamualaikum, dengan mengucapkan salam dengan bapak ibu guru yang kalian jumpai ketika ada di perjalanan atau ketika kalian sedang ada di luar rumah. Kemudian yang kedua adalah dengan cara menghormati guru ketika sedang pelajaran berlangsung. Contohnya misalnya di dalam kelas, itu bapak ibu guru sedang menjelaskan sebuah pelajaran di dalam kelas. Nah, maka kalian tidak boleh asik lari ke sana kemari di dalam kelas bermain dengan teman, tetapi yang benar itu adalah memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Nanti jika saatnya anak-anak itu diberi kesempatan untuk bertanya atau bermain, itu pasti ada kesempatan yang diberikan oleh bapak ibu guru. Tetapi yang paling benar adalah ketika ada seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, itu sikap anak-anak itu harus memperhatikan bapak ibu guru dengan sopan. Nah, begitulah anak-anak cerita tentang kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa contoh perbuatan kasih sayang yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Semoga anak-anak bisa merasa senang mendengar cerita dan materi yang Bu Dewi sampaikan tadi. Nah, untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa saja kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, dan makhluk yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan materi untuk materi selanjutnya di minggu depan. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat, tetap menjaga kebersihan dan tetap beribadah kepada Allah, tetap membantu kedua orang tua dan tetap menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke, marilah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.